Balik lagi di Channel, channel yang membahas tentang harga dan spesifikasi mobil bekas. Oke guys, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk memilih mobil bekas ya. Kalau kalian pengen mau beli mobil bekas, perhatikan langkah-langkah berikut agar mobil yang kalian beli itu mobil yang terbaik menurut kami, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang penting yang perlu kalian ketahui tentang cara memilih mobil bekas seperti itu ya untuk membelinya. Jadi di sini aku akan membahas, yaitu ada dua bagian penting, yaitu di eksterior mobil dan interior mobil. Jadi untuk yang pertama itu kalian harus memilih mobil berdasarkan eksterior ya. Di sini ada sub-subnya, yaitu yang pertama yaitu cat dan pengelasan. Yang kedua mesin, yang ketiga aki, dan yang selanjutnya kampas rem, dan yang selanjutnya ban mobil, dan yang selanjutnya suspensi, dan yang terakhir yaitu cairan mobil. Jadi aku akan menjelaskan seperti ini guys. Jadi untuk cat dan pengelasan, pastikan mobil tidak mengalami modifikasi berlebihan. Hindari mobil dengan indikasi bekas tabrakan atau kecelakaan. Nah, ini bisa kalian jadikan referensi kalau kalian memilih mobil. Itu pastikan untuk cat dan pengelasan itu biasanya di bodi mobil ya guys. Jadi di bodi mobil kalian disentuh seperti itu. Kalau dirasa itu bekas tabrakan atau kecelakaan, itu akan terlihat beda warna dan goresan seperti itu guys. Dan untuk yang selanjutnya mesin, cek apakah suara mesin halus atau tersendat. Cek warna asap mobil yang dikeluarkan. Untuk bagian mesin ini kalian bisa mengecek di bagian warna asapnya. Kalau udah di knalpot itu ngebul, maka dipastikan mesinnya itu kurang baik atau bisa jadi malah harus turun mesin seperti itu guys, atau servis besar-besaran, dan itu tidak menghabiskan biaya yang sedikit guys. Oke, yang selanjutnya yaitu aki mobil. Untuk aki mobil, cek fungsi elektronik mobil dan apakah responsif saat di starter. Jika kurang, maka bisa jadi ada masalah dengan aki mobil. Jadi komponen yang paling berat untuk aki mobil yaitu starter guys, karena starter itu menggunakan tegangan atau arus yang sangat tinggi untuk menghidupkan suatu mesin guys. Jadi kalian harus memperhatikan untuk aki mobil ini. Jangan-jangan kalau waktu menghidupkan lampu saja sudah redup seperti itu. Jadi kalian bisa meminimalisir untuk kerusakan di aki ya guys ya. Seperti itu guys. Tapi ketika semua komponen kelistrikan itu sudah nyala dengan baik, insya Allah itu akinya juga sudah baik. Dan selanjutnya yaitu kampas rem. Gunakan senter, cek bagian kampas rem. Kira-kira tebalnya sudah 1/4 pedalan rem, berdecit saat direm dan kurang pakem. Jadi untuk kampas rem ini kalian bisa untuk mengeceknya seperti itu guys ya, yang bisa aku jelaskan di awal tadi, bahwasanya jika rem ini adalah salah satu komponen yang paling penting. Jadi untuk remnya ini harus kampasnya harus bagus atau masih tebal seperti itu, karena kalau sudah tidak tebal atau tipis itu rawan kecelakaan atau rawan remblong ya. Oke, yang selanjutnya ban mobil. Jika ban sudah aus, biasanya permukaan menjadi halus tanpa garis-garis ban. Jika terlalu banyak getaran yang terasa, maka ban kekurangan angin. Jadi untuk ban mobil kalian bisa melihat untuk ketipisan atau ketebalan dari ban tersebut. Karena banyak juga sekarang ini orang-orang yang
memanfaatkan jasa vulkanisir. Apa itu jasa vulkanisir? Vulkanisir adalah ketika ban sudah halus maka akan dibatik lagi atau akan dijahit lagi seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu suspensi. Apa itu suspensi? Suspensi adalah bagian sekok atau untuk suatu apa ya? Ya intinya sekok seperti itu. Suspensi mobil yang rusak cenderung berayun-ayun saat bagasi belakang ditutup. Terasa tidak imbang saat mobil dikendarai dan setir sulit dikendarakan saat dalam kecepatan yang rendah. Itu ya guys ya. Dan selanjutnya cairan mobil. Cairan mobil itu yaitu ada oli, ada bensin ya. Dan pastikan warna oli hitam, kadar air radiator, air wiper, oli gardan dan minyak rem sesuai pada kadarnya. Nah, itu untuk eksterior mobil saja ya guys ya. Dan yang selanjutnya yaitu interior mobil. Ini tidak kalah pentingnya karena ini berlaku saat kenyamanan kita saat menyetir mobil. Yang pertama, AC mobil. Jika AC hanya mengeluarkan angin dan tidak kunjung dingin, maka ada masalah pada kompresor. Dan yang kedua, head unit. Head unit, cek fungsi head unit apa itu? Ya, head unit itu adalah komponen yang untuk memutar suatu musik seperti itu guys, atau radio. Jadi cek fungsi elektrikal yang ada mulai dari radio, lampu dan tombol-tombol di sekitarnya. Jadi kalian juga harus teliti untuk mengecek head unit ini, karena head unit ini salah satu penunjang kita untuk berkendara atau nyopir seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu persneleng. Persneleng ini adalah alat untuk memindahkan gigi 1, gigi 2 atau gigi mundur ya guys. Jadi kalian harus paham betul bagaimana mengoperasikan persneleng ini. Dan persneleng yang baik adalah persneleng yang lancar ketika dipindahkan antara gigi 1, gigi 2 dan seterusnya. Cek apakah persneleng mobil keras dan tidak mau digerakkan. Jika ya, maka sudah saatnya untuk menggantinya. Jadi untuk persneleng ini saya tekankan lagi bahwasanya harus benar-benar yang lancar seperti itu, karena ini juga salah satu penunjang kita untuk mengendarai atau menyupir suatu mobil. Dan persneleng ini ada dua macam, yaitu otomatis dan manual seperti itu ya. Bisa aku jelaskan di lain waktu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu setir mobil. Pastikan tidak bergetar. Jika bergetar maka ada masalah pada ban dan suspensi. Jadi ini sangat-sangat underline ya, atau sangat-sangat penting karena ini bisa mengakibatkan kepada keselamatan kita saat berkendara. Dan yang selanjutnya, selain pada objek mobil tersebut, kita juga bisa menambah referensi sebagai berikut. Yang pertama, sebelum membeli suatu mobil, yaitu tentukan budgetnya guys, karena budget ini ibaratnya mempengaruhi apa mobil yang kita dapatkan. Sebelum memilih mobil bekas yang akan Anda beli, tips paling pertama adalah mengetahui berapa harga mobil yang ingin Anda beli. Mengapa demikian? Sehingga Anda sudah bisa merencanakan skema pembayarannya sejak awal dan tidak akan mengganggu keuangan Anda. Terus ini ada kredit mobil dan over kredit seperti itu. Dan yang selanjutnya, survei tempat membeli. Tips membeli mobil bekas yang paling jitu adalah melakukan
survei tempat. Survei tempat baik dealer offline akan memudahkan Anda untuk mendapatkan mobil bekas berkualitas. Sebaliknya, jika hanya memeriksa ketersediaan via website atau secara online, potensi terjadinya penipuan terhadap kondisi mobil yang sebenarnya lebih tinggi. Untuk itu, ada baiknya mengecek secara online maupun offline untuk memverifikasi ketersediaan mobil yang ada. Yang selanjutnya, cek kelengkapan dokumen mobil. Ini salah satu yang penting ya guys ya. Hindari mengesampingkan hal info sejak awal saat hendak membeli mobil bekas. Membeli mobil bekas tanpa mengetahui kelengkapan dokumen akan membahayakan Anda di kemudian hari. Periksa pembayaran pajak dan BPKB mobil. Sesuaikan semua data apakah sama dengan jenis mobil bekas yang hendak Anda beli. Yang keempat, cek fisik garansi resmi mobil. Saat melakukan pembelian mobil bekas, pastikan untuk melakukan pengecekan secara fisik mobil dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah usia mobil dan kilometer tempuh mobil. Biasanya kilometer mobil yang terlalu besar bisa terjadi menandakan mobil yang Anda akan beli adalah mobil yang capek. Dan garansi resmi mobil adalah hal yang wajib juga ditanyakan. Jika mobil masih memiliki garansi resmi servis, maka ini tentunya akan menjadi keuntungan bagi Anda tersendiri untuk melakukan pembelian. Biasanya, garansi servis mobil diberi gratis hingga jarak 50.000 km. Namun, ini tergantung pada jenis mobil yang Anda akan beli. Nah, untuk itu mudah memanfaatkan atau mudah memantaunya, Anda wajib meminta buku servis mobil. Yang selanjutnya, cek interior mobil. Ini sudah aku jelaskan yang tadi ya. Dan yang keenam, cek eksterior mobil juga sudah aku jelaskan di awal. Dan yang selanjutnya, periksa catatan servis mobil juga sudah aku jelaskan. Dan 8 ini untuk digarisbawahi, jangan tergiur dengan harga miring. Karena apa? Ingat untuk tidak tergiur dengan harga miring. Biasanya harga miring memiliki indikasi mobil sudah tua atau bahkan mobil bekas banjir atau bahkan mobil bekas kecelakaan. Untuk itu, perhatikan harga pasar dan pahami apa saja yang akan ditanggung oleh dealer, seperti itu guys. Yang selanjutnya, lakukan test drive. Test drive sebelum membeli mobil bekas adalah faktor yang sangat penting untuk dilakukan agar Anda tidak sampai tertipu dan kecolongan membeli mobil bekas yang rusak atau bekas terkena banjir sekalipun. Tips membeli mobil bekas dengan aman tentunya dengan mengenali mobil yang hendak dibeli, aman dan siap dipakai. Saat melakukan test drive, penting untuk melihat dengan bagaimana fungsi steering mobil, bagian internal, spesifikasi internal, sehingga mencobanya di berbagai rute untuk memastikan kinerja mesin yang baik. Dan yang selanjutnya, pastikan mobil bebas banjir. Mobil bekas berkualitas tentunya mobil yang sudah diverifikasi dari bebas banjir. Ini dia yang menjadi nilai unggul mobil bekas yang di Carsom. Seperti itu guys. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas beli mobil bekas ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk memilih mobil bekas ya. Kalau kalian pengen mau beli mobil bekas, perhatikan langkah-langkah berikut agar mobil yang kalian beli itu mobil yang terbaik menurut kami, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang penting yang perlu kalian ketahui tentang cara memilih mobil bekas seperti itu ya untuk membelinya. Jadi di sini aku akan membahas, yaitu ada dua bagian penting.
yaitu di eksterior mobil dan interior mobil. Jadi untuk yang pertama itu kalian harus memilih mobil berdasarkan eksterior ya. Di sini ada sub-subnya, yaitu yang pertama yaitu cat dan pengelasan. Yang kedua mesin, yang ketiga aki, dan yang selanjutnya kampas rem, dan yang selanjutnya ban mobil, dan yang selanjutnya suspensi, dan yang terakhir yaitu cairan mobil. Jadi aku akan menjelaskan seperti ini guys. Jadi untuk cat dan pengelasan, pastikan mobil tidak mengalami modifikasi berlebihan. Hindari mobil dengan indikasi bekas tabrakan atau kecelakaan. Nah, ini bisa kalian jadikan referensi kalau kalian memilih mobil. Itu pastikan untuk cat dan pengelasan itu biasanya di bodi mobil ya guys. Jadi di bodi mobil kalian disentuh seperti itu. Kalau dirasa itu bekas tabrakan atau kecelakaan, itu akan terlihat beda warna dan goresan seperti itu guys. Dan untuk yang selanjutnya mesin, cek apakah suara mesin halus atau tersendat. Cek warna asap mobil yang dikeluarkan. Untuk bagian mesin ini kalian bisa mengecek di bagian warna asapnya. Kalau udah di knalpot itu ngebul, maka dipastikan mesinnya itu kurang baik, atau bisa jadi malah harus turun mesin seperti itu guys, atau servis besar-besaran, dan itu tidak menghabiskan biaya yang sedikit guys. Oke, yang selanjutnya yaitu aki mobil. Untuk aki mobil, cek fungsi elektronik mobil dan apakah responsif saat di starter. Jika kurang, maka bisa jadi ada masalah dengan aki mobil. Jadi komponen yang paling berat untuk aki mobil yaitu starter guys, karena starter itu menggunakan tegangan atau arus yang sangat tinggi untuk menghidupkan suatu mesin guys. Jadi kalian harus memperhatikan untuk aki mobil ini. Jangan-jangan kalau waktu menghidupkan lampu saja sudah redup seperti itu. Jadi kalian bisa meminimalisir untuk kerusakan di aki ya guys ya. Seperti itu guys. Tapi ketika semua komponen kelistrikan itu sudah nyala dengan baik, insya Allah itu akinya juga sudah baik. Dan selanjutnya yaitu kampas rem. Gunakan senter, cek bagian kampas rem. Kira-kira tebalnya sudah 1/4 pedalan rem, berdecit saat direm dan kurang pakem. Jadi untuk kampas rem ini kalian bisa untuk mengeceknya seperti itu guys ya, yang bisa aku jelaskan di awal tadi, bahwasanya jika rem ini adalah salah satu komponen yang paling penting. Jadi untuk remnya ini harus kampasnya harus bagus atau masih tebal seperti itu, karena kalau sudah tidak tebal atau tipis itu rawan kecelakaan atau rawan rem blong ya. Oke, yang selanjutnya ban mobil. Jika ban sudah aus, biasanya permukaan menjadi halus tanpa garis-garis ban. Jika terlalu banyak getaran yang terasa, maka ban kekurangan angin. Jadi untuk ban mobil kalian bisa melihat untuk ketipisan atau ketebalan dari ban tersebut. Karena banyak juga sekarang ini orang-orang yang memanfaatkan jasa vulkanisir. Apa itu jasa vulkanisir? Vulkanisir adalah ketika ban sudah halus, maka akan dibatik lagi atau akan dijahit lagi seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu suspensi. Apa itu suspensi? Suspensi adalah bagian skok atau untuk suatu apa ya? Ya intinya skok seperti itu. Suspensi mobil yang rusak cenderung berayun-ayun saat bagasi belakang ditutup.
terasa tidak imbang saat mobil dikendarai dan setir sulit dikendaraikan saat dalam kecepatan yang rendah. Itu ya guys ya. Dan selanjutnya cairan mobil. Cairan mobil itu yaitu ada oli, ada bensin ya. Dan pastikan warna oli hitam, kadar air radiator, air wiper, oli gardan dan minyak rem sesuai pada kadarnya. Nah, itu untuk eksterior mobil saja ya guys ya. Dan yang selanjutnya yaitu interior mobil. Ini tidak kalah pentingnya karena ini berlaku saat kenyamanan kita saat menyetir mobil. Yang pertama, AC mobil. Jika AC hanya mengeluarkan angin dan tidak kunjung dingin, maka ada masalah pada kompresor. Dan yang kedua, head unit. Head unit, cek fungsi head unit apa itu? Ya, head unit itu adalah komponen yang untuk memutar suatu musik seperti itu guys, atau radio. Jadi cek fungsi elektrikal yang ada mulai dari radio, lampu dan tombol-tombol di sekitarnya. Jadi kalian juga harus teliti untuk mengecek head unit ini, karena head unit ini salah satu penunjang kita untuk berkendara atau nyopir seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu persneleng. Persneleng ini adalah alat untuk memindahkan gigi 1, gigi 2 atau gigi mundur ya guys. Jadi kalian harus paham betul bagaimana mengoperasikan persneleng ini. Dan persneleng yang baik adalah persneleng yang lancar ketika dipindahkan antara gigi 1, gigi 2 dan seterusnya. Cek apakah persneleng mobil keras dan tidak mau digerakkan. Jika ya, maka sudah saatnya untuk menggantinya. Jadi untuk persneleng ini saya tekankan lagi bahwasanya harus benar-benar yang lancar seperti itu, karena ini juga salah satu penunjang kita untuk mengendarai atau menyupir suatu mobil. Dan persneleng ini ada dua macam, yaitu otomatis dan manual seperti itu ya. Bisa aku jelaskan di lain waktu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu setir mobil. Pastikan tidak bergetar. Jika bergetar maka ada masalah pada ban dan suspensi. Jadi ini sangat-sangat underline ya, atau sangat-sangat penting karena ini bisa mengakibatkan kepada keselamatan kita saat berkendara. Dan yang selanjutnya, selain pada objek mobil tersebut, kita juga bisa menambah referensi sebagai berikut. Yang pertama, sebelum membeli suatu mobil, yaitu tentukan budgetnya guys, karena budget ini ibaratnya mempengaruhi apa mobil yang kita dapatkan. Sebelum memilih mobil bekas yang akan Anda beli, tips paling pertama adalah mengetahui berapa harga mobil yang ingin Anda beli. Mengapa demikian? Sehingga Anda sudah bisa merencanakan skema pembayarannya sejak awal dan tidak akan mengganggu keuangan Anda. Terus ini ada kredit mobil dan over kredit seperti itu. Dan yang selanjutnya, survei tempat membeli. Tips membeli mobil bekas yang paling jitu adalah melakukan survei tempat. Survei tempat baik dealer offline akan memudahkan Anda untuk mendapatkan mobil bekas berkualitas. Sebaliknya, jika hanya memeriksa ketersediaan via website atau secara online, potensi terjadinya penipuan terhadap kondisi mobil yang sebenarnya lebih tinggi. Untuk itu, ada baiknya mengecek secara online maupun offline untuk memverifikasi ketersediaan mobil yang ada. Yang selanjutnya, cek kelengkapan dokumen mobil. Ini salah satu yang penting ya guys ya. Hindari mengesampingkan hal info sejak awal saat hendak membeli mobil bekas. Membeli mobil bekas tanpa mengetahui kelengkapan dokumen akan membahayakan Anda di kemudian hari. Periksa pembayaran pajak dan BPKB mobil.
Sesuaikan semua data apakah sama dengan jenis mobil bekas yang hendak Anda beli. Yang keempat, cek fisik garansi resmi mobil. Saat melakukan pembelian mobil bekas, pastikan untuk melakukan pengecekan secara fisik mobil dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah usia mobil dan kilometer tempuh mobil. Biasanya kilometer mobil yang terlalu besar bisa terjadi menandakan mobil yang Anda akan beli adalah mobil yang capek. Dan garansi resmi mobil adalah hal yang wajib juga ditanyakan. Jika mobil masih memiliki garansi resmi servis, maka ini tentunya akan menjadi keuntungan bagi Anda tersendiri untuk melakukan pembelian. Biasanya, garansi servis mobil diberi gratis hingga jarak 50.000 km. Namun, ini tergantung pada jenis mobil yang Anda akan beli. Nah, untuk itu mudah memanfaatkan atau mudah memantaunya, Anda wajib meminta buku servis mobil. Yang selanjutnya, cek interior mobil. Ini sudah aku jelaskan yang tadi ya. Dan yang keenam, cek eksterior mobil juga sudah aku jelaskan di awal. Dan yang selanjutnya, periksa catatan servis mobil juga sudah aku jelaskan. Dan 8 ini untuk digarisbawahi, jangan tergiur dengan harga miring. Karena apa? Ingat untuk tidak tergiur dengan harga miring. Biasanya harga miring memiliki indikasi mobil sudah tua atau bahkan mobil bekas banjir atau bahkan mobil bekas kecelakaan. Untuk itu, perhatikan harga pasar dan pahami apa saja yang akan ditanggung oleh dealer, seperti itu guys. Yang selanjutnya, lakukan test drive. Test drive sebelum membeli mobil bekas adalah faktor yang sangat penting untuk dilakukan agar Anda tidak sampai tertipu dan kecolongan membeli mobil bekas yang rusak atau bekas terkena banjir sekalipun. Tips membeli mobil bekas dengan aman tentunya dengan mengenali mobil yang hendak dibeli aman dan siap dipakai. Saat melakukan test drive, penting untuk melihat dengan bagaimana fungsi steering mobil, bagian internal, spesifikasi internal, sehingga mencobanya di berbagai rute untuk memastikan kinerja mesin yang baik. Dan yang selanjutnya, pastikan mobil bebas banjir. Mobil bekas berkualitas tentunya mobil yang sudah diverifikasi dari bebas banjir. Ini dia yang menjadi nilai unggul mobil bekas yang di Carsom. Seperti itu guys. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas beli mobil bekas ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk memilih mobil bekas ya. Kalau kalian pengen mau beli mobil bekas, perhatikan langkah-langkah berikut agar mobil yang kalian beli itu mobil yang terbaik menurut kami, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang penting yang perlu kalian ketahui tentang cara memilih mobil bekas seperti itu ya untuk membelinya. Jadi di sini aku akan membahas yaitu ada dua bagian penting, yaitu di eksterior mobil dan interior mobil. Jadi untuk yang pertama itu kalian harus memilih mobil berdasarkan eksterior ya. Di sini ada sub-subnya, yaitu yang pertama yaitu cat dan pengelasan. Yang kedua mesin, yang ketiga aki, dan yang selanjutnya kampas rem, dan yang selanjutnya ban mobil, dan yang selanjutnya suspensi, dan yang terakhir yaitu cairan mobil. Jadi aku akan menjelaskan seperti ini guys. Jadi untuk cat dan pengelasan, pastikan mobil tidak mengalami modifikasi berlebihan. Hindari mobil dengan indikasi bekas tabrakan atau kecelakaan.
Nah, ini bisa kalian jadikan referensi kalau kalian memilih mobil. Itu pastikan untuk cat dan pengelasan itu biasanya di bodi mobil ya guys. Jadi di mobil kalian disentuh seperti itu. Kalau dirasa itu bekas tabrakan atau kecelakaan, itu akan terlihat beda warna dan goresan seperti itu guys. Dan untuk yang selanjutnya, mesin. Cek apakah suara mesin halus atau tersendat. Cek warna asap mobil yang dikeluarkan. Untuk bagian mesin ini kalian bisa mengecek di bagian warna asapnya. Kalau udah di knalpot itu ngebul, maka dipastikan mesinnya itu kurang baik atau bisa jadi malah harus turun mesin seperti itu guys, atau servis besar-besaran, dan itu tidak menghabiskan biaya yang sedikit guys. Oke, yang selanjutnya yaitu aki mobil. Untuk aki mobil, cek fungsi elektronik mobil dan apakah responsif saat di starter. Jika kurang maka bisa jadi ada masalah dengan aki mobil. Jadi komponen yang paling berat untuk aki mobil yaitu starter guys, karena starter itu menggunakan tegangan atau arus yang sangat tinggi untuk menghidupkan suatu mesin guys. Jadi kalian harus memperhatikan untuk aki mobil ini. Jangan-jangan kalau waktu menghidupkan lampu saja sudah redup seperti itu. Jadi kalian bisa meminimalisir untuk kerusakan di aki ya guys ya. Seperti itu guys. Tapi ketika semua komponen kelistrikan itu sudah nyala dengan baik, insya Allah itu akinya juga sudah baik. Dan selanjutnya yaitu kampas rem. Gunakan senter, cek bagian kampas rem. Kira-kira tebalnya sudah 1/4 pedalan rem, berdecit saat direm dan kurang pakem. Jadi untuk kampas rem ini kalian bisa untuk mengeceknya seperti itu guys ya, yang bisa aku jelaskan di awal tadi, bahwasanya jika rem ini adalah salah satu komponen yang paling penting. Jadi untuk remnya ini harus kampasnya harus bagus atau masih tebal seperti itu, karena kalau sudah tidak tebal atau tipis itu rawan kecelakaan atau rawan remblong ya. Oke, yang selanjutnya ban mobil. Jika ban sudah aus, biasanya permukaan menjadi halus tanpa garis-garis ban. Jika terlalu banyak getaran yang terasa, maka ban kekurangan angin. Jadi untuk ban mobil kalian bisa melihat untuk ketipisan atau ketebalan dari ban tersebut, karena banyak juga sekarang ini orang-orang yang memanfaatkan jasa vulkanisir. Apa itu jasa vulkanisir? Vulkanisir adalah ketika ban sudah halus maka akan dibatik lagi atau akan dijahit lagi seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu suspensi. Apa itu suspensi? Suspensi adalah bagian skok atau untuk suatu apa ya? Ya intinya skok seperti itu. Suspensi mobil yang rusak cenderung berayun-ayun saat bagasi belakang ditutup. Terasa tidak imbang saat mobil dikendarai dan setir sulit dikendarakan saat dalam kecepatan yang rendah. Itu ya guys ya. Dan selanjutnya cairan mobil. Cairan mobil itu yaitu ada oli, ada bensin ya. Dan pastikan warna oli hitam, kadar air radiator, air wiper, oli gardan dan minyak rem sesuai pada kadarnya. Nah, itu untuk eksterior mobil saja ya guys ya. Dan yang selanjutnya yaitu interior mobil. Ini tidak kalah pentingnya karena ini berlaku saat kenyamanan kita saat menyetir mobil. Yang pertama AC mobil. Jika AC hanya mengeluarkan angin,
dan tidak kunjung dingin, maka ada masalah pada kompresor. Dan yang kedua, head unit. Head unit, cek fungsi head unit apa itu? Ya, head unit itu adalah komponen yang untuk memutar suatu musik seperti itu guys, atau radio. Jadi cek fungsi elektrikal yang ada mulai dari radio, lampu dan tombol-tombol di sekitarnya. Jadi kalian juga harus teliti untuk mengecek head unit ini, karena head unit ini salah satu penunjang kita untuk berkendara atau nyopir seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu persneleng. Persneleng ini adalah alat untuk memindahkan gigi 1, gigi 2 atau gigi mundur ya guys. Jadi kalian harus paham betul bagaimana mengoperasikan persneleng ini. Dan persneleng yang baik adalah persneleng yang lancar ketika dipindahkan antara gigi 1, gigi 2 dan seterusnya. Cek apakah persneleng mobil keras dan tidak mau digerakkan. Jika ya, maka sudah saatnya untuk menggantinya. Jadi untuk persneleng ini saya tekankan lagi bahwasanya harus benar-benar yang lancar seperti itu, karena ini juga salah satu penunjang kita untuk mengendarai atau menyupir suatu mobil. Dan persneleng ini ada 2 macam, yaitu otomatis dan manual seperti itu ya. Bisa aku jelaskan di lain waktu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu setir mobil. Pastikan tidak bergetar. Jika bergetar maka ada masalah pada ban dan suspensi. Jadi ini sangat-sangat underline ya, atau sangat-sangat penting karena ini bisa mengakibatkan kepada keselamatan kita saat berkendara. Dan yang selanjutnya, selain pada objek mobil tersebut, kita juga bisa menambah referensi sebagai berikut. Yang pertama, sebelum membeli suatu mobil, yaitu tentukan budgetnya guys, karena budget ini ibaratnya mempengaruhi apa mobil yang kita dapatkan. Sebelum memilih mobil bekas yang akan Anda beli, tips paling pertama adalah mengetahui berapa harga mobil yang ingin Anda beli. Mengapa demikian? Sehingga Anda sudah bisa merencanakan skema pembayarannya sejak awal dan tidak akan mengganggu keuangan Anda. Terus ini ada kredit mobil dan overkredit seperti itu. Dan yang selanjutnya, survei tempat membeli. Tips membeli mobil bekas yang paling jitu adalah melakukan survei tempat. Survei tempat baik dealer offline akan memudahkan Anda untuk mendapatkan mobil bekas berkualitas. Sebaliknya, jika hanya memeriksa ketersediaan via website atau secara online, potensi terjadinya penipuan terhadap kondisi mobil yang sebenarnya lebih tinggi. Untuk itu, ada baiknya mengecek secara online maupun offline untuk memverifikasi ketersediaan mobil yang ada. Yang selanjutnya, cek kelengkapan dokumen mobil. Ini salah satu yang penting ya guys ya. Hindari mengesampingkan hal info sejak awal saat hendak membeli mobil bekas. Membeli mobil bekas tanpa mengetahui kelengkapan dokumen akan membahayakan Anda di kemudian hari. Periksa pembayaran pajak dan BPKB mobil. Sesuaikan semua data apakah sama dengan jenis mobil bekas yang hendak Anda beli. Yang keempat, cek fisik garansi resmi mobil. Saat melakukan pembelian mobil bekas, pastikan untuk melakukan pengecekan secara fisik mobil dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah usia mobil dan kilometer tempuh mobil. Biasanya kilometer mobil yang terlalu besar bisa terjadi menandakan mobil yang Anda akan beli adalah mobil yang capek. Dan garansi resmi mobil adalah hal yang wajib juga ditanyakan.
Jika mobil masih memiliki garansi resmi servis, maka ini tentunya akan menjadi keuntungan bagi Anda tersendiri untuk melakukan pembelian. Biasanya, garansi servis mobil diberi gratis hingga jarak 50.000 km. Namun, ini tergantung pada jenis mobil yang Anda akan beli. Nah, untuk itu mudah memanfaatkan atau mudah memantaunya, Anda wajib meminta buku servis mobil. Yang selanjutnya, cek interior mobil. Ini sudah aku jelaskan yang tadi ya. Dan yang keenam, cek eksterior mobil juga sudah aku jelaskan di awal. Dan yang selanjutnya, periksa catatan servis mobil juga sudah aku jelaskan. Dan 8 ini untuk digarisbawahi, jangan tergiur dengan harga miring. Karena apa? Ingat, untuk tidak tergiur dengan harga miring. Biasanya harga miring memiliki indikasi mobil sudah tua, atau bahkan mobil bekas banjir, atau bahkan mobil bekas kecelakaan. Untuk itu, perhatikan harga pasar dan pahami apa saja yang akan ditanggung oleh dealer, seperti itu guys. Yang selanjutnya, lakukan test drive. Test drive sebelum membeli mobil bekas adalah faktor yang sangat penting untuk dilakukan agar Anda tidak sampai tertipu dan kecolongan membeli mobil bekas yang rusak atau bekas terkena banjir sekalipun. Tips membeli mobil bekas dengan aman tentunya dengan mengenali mobil yang hendak dibeli aman dan siap dipakai. Saat melakukan test drive, penting untuk melihat dengan bagaimana fungsi steering mobil, bagian internal, spesifikasi internal, sehingga mencobanya di berbagai rute untuk memastikan kinerja mesin yang baik. Dan yang selanjutnya, pastikan mobil bebas banjir. Mobil bekas berkualitas tentunya mobil yang sudah diverifikasi dari bebas banjir. Ini dia yang menjadi nilai unggul mobil bekas yang di Tarsom. Seperti itu guys. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas beli mobil bekas ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk memilih mobil bekas ya. Kalau kalian pengen mau beli mobil bekas, perhatikan langkah-langkah berikut agar mobil yang kalian beli itu mobil yang terbaik menurut kami, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang penting yang perlu kalian ketahui tentang cara memilih mobil bekas, seperti itu ya, untuk membelinya. Jadi di sini aku akan membahas, yaitu ada dua bagian penting, yaitu di eksterior mobil dan interior mobil. Jadi untuk yang pertama itu kalian harus memilih mobil berdasarkan eksterior ya. Di sini ada sub-subnya, yaitu yang pertama yaitu cat dan pengelasan, yang kedua mesin, yang ketiga aki, dan yang selanjutnya kampas rem, dan yang selanjutnya ban mobil, dan yang selanjutnya suspensi, dan yang terakhir yaitu cairan mobil. Jadi aku akan menjelaskan seperti ini guys. Jadi untuk cat dan pengelasan, pastikan mobil tidak mengalami modifikasi berlebihan. Hindari mobil dengan indikasi bekas tabrakan atau kecelakaan. Nah, ini bisa kalian jadikan referensi kalau kalian memilih mobil. Itu pastikan untuk cat dan pengelasan itu biasanya di bodi mobil ya guys. Jadi di mobil kalian disentuh seperti itu. Kalau dirasa itu bekas tabrakan atau kecelakaan, itu akan terlihat beda warna dan goresan seperti itu guys. Dan untuk yang selanjutnya, mesin. Cek apakah suara mesin halus atau tersendat. Cek warna asap mobil yang dikeluarkan. Untuk bagian mesin ini kalian bisa mengecek di bagian warna asapnya. Kalau udah di knalpot itu ngebul, maka dipastikan mesinnya itu
kurang baik, atau bisa jadi malah harus turun mesin seperti itu guys, atau servis besar-besaran, dan itu tidak menghabiskan biaya yang sedikit guys. Oke, yang selanjutnya yaitu aki mobil. Untuk aki mobil, cek fungsi elektronik mobil dan apakah responsif saat di starter. Jika kurang maka bisa jadi ada masalah dengan aki mobil. Jadi komponen yang paling berat untuk aki mobil yaitu starter guys, karena starter itu menggunakan tegangan atau arus yang sangat tinggi untuk menghidupkan suatu mesin guys. Jadi kalian harus memperhatikan untuk aki mobil ini. Jangan-jangan kalau waktu menghidupkan lampu saja sudah redup seperti itu. Jadi kalian bisa meminimalisir untuk kerusakan di aki ya guys ya. Seperti itu guys. Tapi ketika semua komponen kelistrikan itu sudah nyala dengan baik, insya Allah itu akinya juga sudah baik. Dan selanjutnya yaitu kampas rem. Gunakan senter, cek bagian kampas rem. Kira-kira tebalnya sudah 1/4 pedalan rem, berdecit saat direm dan kurang pakem. Jadi untuk kampas rem ini kalian bisa untuk mengeceknya seperti itu guys ya, yang bisa aku jelaskan di awal tadi, bahwasanya jika rem ini adalah salah satu komponen yang paling penting. Jadi untuk remnya ini harus kampasnya harus bagus atau masih tebal seperti itu, karena kalau sudah tidak tebal atau tipis itu rawan kecelakaan atau rawan remblong ya. Oke, yang selanjutnya ban mobil. Jika ban sudah aus, biasanya permukaan menjadi halus tanpa garis-garis ban. Jika terlalu banyak getaran yang terasa, maka ban kekurangan angin. Jadi untuk ban mobil kalian bisa melihat untuk ketipisan atau ketebalan dari ban tersebut, karena banyak juga sekarang ini orang-orang yang memanfaatkan jasa vulkanisir. Apa itu jasa vulkanisir? Vulkanisir adalah ketika ban sudah halus maka akan dibatik lagi atau akan dijahit lagi seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu suspensi. Apa itu suspensi? Suspensi adalah bagian skok atau untuk suatu apa ya? Ya intinya skok seperti itu. Suspensi mobil yang rusak cenderung berayun-ayun saat bagasi belakang ditutup. Terasa tidak imbang saat mobil dikendarai dan setir sulit dikendarakan saat dalam kecepatan yang rendah. Itu ya guys ya. Dan selanjutnya cairan mobil. Cairan mobil itu yaitu ada oli, ada bensin ya. Dan pastikan warna oli hitam, kadar air radiator, air wiper, oli gardan dan minyak rem sesuai pada kadarnya. Nah, itu untuk eksterior mobil saja ya guys ya. Dan yang selanjutnya yaitu interior mobil. Ini tidak kalah pentingnya karena ini berlaku saat kenyamanan kita saat menyetir mobil. Yang pertama, AC mobil. Jika AC hanya mengeluarkan angin dan tidak kunjung dingin, maka ada masalah pada kompresor. Dan yang kedua, head unit. Head unit, cek fungsi head unit apa itu? Ya, head unit itu adalah komponen yang untuk memutar suatu musik seperti itu guys, atau radio. Jadi cek fungsi elektrikal yang ada mulai dari radio, lampu dan tombol-tombol di sekitarnya. Jadi kalian juga harus teliti untuk mengecek head unit ini, karena head unit ini salah satu penunjang kita untuk berkendara atau nyopir seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu persneleng.
Persneling ini adalah alat untuk memindahkan gigi 1, gigi 2 atau gigi mundur ya guys. Jadi kalian harus paham betul bagaimana mengoperasikan persneling ini. Dan persneling yang baik adalah persneling yang lancar ketika dipindahkan antara gigi 1, gigi 2 dan seterusnya. Cek apakah persneling mobil keras dan tidak mau digerakkan. Jika ya, maka sudah saatnya untuk menggantinya. Jadi untuk persneling ini saya tekankan lagi bahwasanya harus benar-benar yang lancar seperti itu, karena ini juga salah satu penunjang kita untuk mengendarai atau menyupir suatu mobil. Dan persneling ini ada 2 macam, yaitu otomatis dan manual seperti itu ya. Bisa aku jelaskan di lain waktu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu setir mobil. Pastikan tidak bergetar. Jika bergetar maka ada masalah pada ban dan suspensi. Jadi ini sangat-sangat underline ya, atau sangat-sangat penting karena ini bisa mengakibatkan kepada keselamatan kita saat berkendara. Dan yang selanjutnya, selain pada objek mobil tersebut, kita juga bisa menambah referensi sebagai berikut. Yang pertama, sebelum membeli suatu mobil, yaitu tentukan budgetnya guys, karena budget ini ibaratnya mempengaruhi apa mobil yang kita dapatkan. Sebelum memilih mobil bekas yang akan Anda beli, tips paling pertama adalah mengetahui berapa harga mobil yang ingin Anda beli. Mengapa demikian? Sehingga Anda sudah bisa merencanakan skema pembayarannya sejak awal dan tidak akan mengganggu keuangan Anda. Terus ini ada kredit mobil dan overkredit seperti itu. Dan yang selanjutnya, survei tempat membeli. Tips membeli mobil bekas yang paling jitu adalah melakukan survei tempat. Survei tempat baik dealer offline akan memudahkan Anda untuk mendapatkan mobil bekas berkualitas. Sebaliknya, jika hanya memeriksa ketersediaan via website atau secara online, potensi terjadinya penipuan terhadap kondisi mobil yang sebenarnya lebih tinggi. Untuk itu, ada baiknya mengecek secara online maupun offline untuk memverifikasi ketersediaan mobil yang ada. Yang selanjutnya, cek kelengkapan dokumen mobil. Ini salah satu yang penting ya guys ya. Hindari mengesampingkan hal info sejak awal saat hendak membeli mobil bekas. Membeli mobil bekas tanpa mengetahui kelengkapan dokumen akan membahayakan Anda di kemudian hari. Periksa pembayaran pajak dan BPKB mobil. Sesuaikan semua data apakah sama dengan jenis mobil bekas yang hendak Anda beli. Yang keempat, cek fisik garansi resmi mobil. Saat melakukan pembelian mobil bekas, pastikan untuk melakukan pengecekan secara fisik mobil dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah usia mobil dan kilometer tempuh mobil. Biasanya kilometer mobil yang terlalu besar bisa terjadi menandakan mobil yang Anda akan beli adalah mobil yang capek. Dan garansi resmi mobil adalah hal yang wajib juga ditanyakan. Jika mobil masih memiliki garansi resmi servis, maka ini tentunya akan menjadi keuntungan bagi Anda tersendiri untuk melakukan pembelian. Biasanya, garansi servis mobil diberi gratis hingga jarak 50.000 km. Namun, ini tergantung pada jenis mobil yang Anda akan beli. Nah, untuk itu mudah memanfaatkan atau mudah memantaunya, Anda wajib meminta buku servis mobil. Yang selanjutnya, cek interior mobil. Ini sudah aku jelaskan yang tadi ya. Dan yang keenam, cek eksterior mobil juga sudah aku jelaskan di awal. Dan yang selanjutnya, periksa catatan servis mobil juga sudah aku jelaskan. Dan 8 ini untuk digarisbawahi, jangan tergiur dengan harga miring.
Karena apa? Ingat untuk tidak tergiur dengan harga miring. Biasanya harga miring memiliki indikasi mobil sudah tua atau bahkan mobil bekas banjir atau bahkan mobil bekas kecelakaan. Untuk itu, perhatikan harga pasar dan pahami apa saja yang akan ditanggung oleh dealer, seperti itu guys. Yang selanjutnya, lakukan test drive. Test drive sebelum membeli mobil bekas adalah faktor yang sangat penting untuk dilakukan agar Anda tidak sampai tertipu dan kecolongan membeli mobil bekas yang rusak atau bekas terkena banjir sekalipun. Tips membeli mobil bekas dengan aman tentunya dengan mengenali mobil yang hendak dibeli aman dan siap dipakai. Saat melakukan test drive, penting untuk melihat dengan bagaimana fungsi steering mobil, bagian internal, spesifikasi internal, sehingga mencobanya di berbagai rute untuk memastikan kinerja mesin yang baik. Dan yang selanjutnya, pastikan mobil bebas banjir. Mobil bekas berkualitas tentunya mobil yang sudah diverifikasi dari bebas banjir. Ini dia yang menjadi nilai unggul mobil bekas yang di Tarsom. Seperti itu guys. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas beli mobil bekas ya. Jahit lagi seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu suspensi. Apa itu suspensi? Suspensi adalah bagian skok atau untuk suatu apa ya? Ya intinya skok seperti itu. Suspensi mobil yang rusak cenderung berayun-ayun saat bagasi belakang ditutup. Terasa tidak imbang saat mobil dikendarai dan setir sulit dikendarakan saat dalam kecepatan yang rendah. Itu ya guys ya. Dan selanjutnya cairan mobil. Cairan mobil itu yaitu ada oli, ada bensin ya. Dan pastikan warna oli hitam, kadar air radiator, air wiper, oli gardan dan minyak rem sesuai pada kadarnya. Nah itu untuk eksterior mobil saja ya guys ya. Dan yang selanjutnya yaitu interior mobil. Ini tidak kalah pentingnya karena ini berlaku saat kenyamanan kita saat menyetir mobil. Yang pertama AC mobil. Jika AC hanya mengeluarkan angin dan tidak kunjung dingin, maka ada masalah pada kompresor. Dan yang kedua, head unit. Head unit, cek fungsi head unit apa itu? Ya, head unit itu adalah komponen yang untuk memutar suatu musik seperti itu guys, atau radio. Jadi cek fungsi elektrikal yang ada mulai dari radio, lampu dan tombol-tombol di sekitarnya. Jadi kalian juga harus teliti untuk mengecek head unit ini, karena head unit ini salah satu penunjang kita untuk berkendara atau nyopir seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu persneleng. Persneleng ini adalah alat untuk memindahkan gigi 1, gigi 2 atau gigi mundur ya guys. Jadi kalian harus paham betul bagaimana mengoperasikan persneleng ini. Dan persneleng yang baik adalah persneleng yang lancar ketika dipindahkan ke antara gigi 1, gigi 2 dan seterusnya. Cek apakah persneleng mobil keras dan tidak mau digerakkan. Jika ya, maka sudah saatnya untuk menggantinya. Jadi untuk persneleng ini saya tekankan lagi bahwasanya harus benar-benar yang lancar seperti itu, karena ini juga salah satu penunjang kita untuk mengendarai atau menyupir suatu mobil. Dan persneleng ini ada dua macam, yaitu otomatis dan manual seperti itu ya. Bisa aku jelaskan di lain waktu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu setir mobil.
Pastikan tidak bergetar. Jika bergetar, maka ada masalah pada ban dan suspensi. Jadi ini sangat-sangat underline ya, atau sangat-sangat penting karena ini bisa mengakibatkan kepada keselamatan kita saat berkendara. Dan yang selanjutnya, selain pada objek mobil tersebut, kita juga bisa menambah referensi sebagai berikut. Yang pertama, sebelum membeli suatu mobil, yaitu tentukan budgetnya guys, karena budget ini ibaratnya mempengaruhi apa mobil yang kita dapatkan. Sebelum memilih mobil bekas yang akan Anda beli, tips paling pertama adalah mengetahui berapa harga mobil yang ingin Anda beli. Mengapa demikian? Sehingga Anda sudah bisa merencanakan skema pembayarannya sejak awal dan tidak akan mengganggu keuangan Anda. Terus ini ada kredit mobil dan over kredit seperti itu. Dan yang selanjutnya, survei tempat membeli. Tips membeli mobil bekas yang paling situ adalah melakukan survei tempat. Survei tempat baik dealer offline akan memudahkan Anda untuk mendapatkan mobil bekas berkualitas. Sebaliknya, jika hanya memeriksa ketersediaan via website atau secara online, potensi terjadinya penipuan terhadap kondisi mobil yang sebenarnya lebih tinggi. Untuk itu, ada baiknya mengecek secara online maupun offline untuk memverifikasi ketersediaan mobil yang ada. Yang selanjutnya, cek kelengkapan dokumen mobil. Ini salah satu yang penting ya guys ya. Hindari mengesampingkan hal info sejak awal saat hendak membeli mobil bekas. Membeli mobil bekas tanpa mengetahui kelengkapan dokumen akan membahayakan Anda di kemudian hari. Periksa pembayaran pajak dan BPKB mobil. Sesuaikan semua data apakah sama dengan jenis mobil bekas yang hendak Anda beli. Yang keempat, cek fisik garansi resmi mobil. Saat melakukan pembelian mobil bekas, pastikan untuk melakukan pengecekan secara fisik mobil dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah usia mobil dan kilometer tempuh mobil. Biasanya kilometer mobil yang terlalu besar bisa terjadi menandakan mobil yang Anda akan beli adalah mobil yang capek. Dan garansi resmi mobil adalah hal yang wajib juga ditanyakan. Jika mobil masih memiliki garansi resmi servis, maka ini tentunya akan menjadi keuntungan bagi Anda tersendiri untuk melakukan pembelian. Biasanya, garansi servis mobil diberi gratis hingga jarak 50.000 km. Namun, ini tergantung pada jenis mobil yang Anda akan beli. Nah, untuk itu mudah memanfaatkan atau mudah memantaunya, Anda wajib meminta buku servis mobil. Yang selanjutnya, cek interior mobil. Ini sudah aku jelaskan yang tadi ya. Dan yang keenam, cek eksterior mobil juga sudah aku jelaskan di awal. Dan yang selanjutnya, periksa catatan servis mobil juga sudah aku jelaskan. Dan 8 ini untuk digarisbawahi, jangan tergiur dengan harga miring. Karena apa? Ingat, untuk tidak tergiur dengan harga miring. Biasanya harga miring memiliki indikasi mobil sudah tua, atau bahkan mobil bekas banjir, atau bahkan mobil bekas kecelakaan. Untuk itu, perhatikan harga pasar dan pahami apa saja yang akan ditanggung oleh dealer, seperti itu guys. Yang selanjutnya, lakukan test drive. Test drive sebelum membeli mobil bekas adalah faktor yang sangat penting untuk dilakukan agar Anda tidak sampai tertipu dan kecolongan membeli mobil bekas yang rusak atau bekas terkena banjir sekalipun. Tips membeli mobil bekas dengan aman tentunya dengan mengenali mobil yang hendak dibeli aman dan siap dipakai. Saat melakukan test drive, penting untuk melihat dengan bagaimana fungsi steering mobil, bagian internal, spesifikasi internal,
sehingga mencobanya di berbagai rute untuk memastikan kinerja mesin yang baik. Dan yang selanjutnya, pastikan mobil bebas banjir. Mobil bekas berkualitas tentunya mobil yang sudah diverifikasi dari bebas banjir. Ini dia yang menjadi nilai unggul mobil bekas yang di Tarsom. Seperti itu guys. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas beli mobil bekas ya.